Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi gue baru aja beres ngerakit PC-nya Cing Abdel nih. Dan udah siap untuk dites sih. Ini baru banget beres dirakit. Jadi video ini gue bukan pingin ngebahas soal spesifikasi PC ini dan lain sebagainya. Karena itu nanti bakalan ada videonya sendiri. Nanti bareng sama Cing Abdel juga ngobrol-ngobrol. Tapi setelah ngerakit PC ini, gue tuh kepikiran beberapa hal dan beberapa pertanyaan yang sering masuk ke gue gitu mengenai seputaran PC gitu. Ada banyak sih dan ini biasanya jadi salah satu keresahan gue juga gitu untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang sering masuk ke gue. Kayak misalkan PC ini tuh bisa dipakai sampai berapa lama, bisa tahan sampai berapa lama. Udah kira-kira spesifikasi yang sekarang gue pakai itu udah perlu untuk upgrade atau belum, dan lain sebagainya lah ya, pertanyaan yang sejenis. Lalu ada juga pertanyaan semacam kayak pertanyaannya itu soal barang second. Kira-kira kalau misalkan beli barang second gimana bang? Ada nggak tips cara kalau misalkan kita mau beli barang second? Beli barang second aman apa enggak? Itu paling sering banget pertanyaan yang muncul ke gue kalau misalkan gue lagi live di Instagram lah, atau mungkin lewat DM lah, komen-komen YouTube juga bahkan ada yang kayak begitu. Jadi mungkin gue memutuskan untuk bikin rekap videonya aja. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain lagi hal-hal kayak gitu, mungkin bisa nonton video ini. Videonya sih gue nggak scripting dengan proper, gue cuma catat sebagian aja biar nggak terlalu ngalor ngidur. Jadi semoga kalian bisa cukup memahami ya apa maksud gua. Karena di sini juga videonya nggak ada tes-tesan apa segala macem. Karena ya pertanyaan-pertanyaan ini menurut gue ya pure minta pendapat orang gitu, minta saran gitu ya, terutama ya ke gua gitu. Balik lagi, kalau soal spek yang dipakai bisa berapa lama, tahan berapa lama, udah perlu upgrade apa belum dan sejenisnya, sebenarnya pastinya jawabannya bakalan klise ya. Coba misalkan kita ngelihatnya kalimatnya kayak gini, bisa dipakai sampai berapa lama? Nah, jawaban yang pastinya kan sebenarnya paling gampang itu adalah dengan menjawab ya selama barangnya masih bisa hidup berarti masih bisa dipakai gitu kan. Tapi gue paham lah maksud dari konteksnya itu kayak gimana. Ya mungkin maksudnya itu bisa dipakai dalam jangka waktu berapa panjang. Semisal memang komponennya atau barangnya itu memang masih hidup kayak gitu. Nah, cuma kalau konteksnya kayak begitu, itu sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti. Jadi jawabannya udah pasti klise. Jawaban paling sederhananya ya tergantung ke penggunanya lagi masing-masing. Contohnya kayak gue pribadi aja. Gue pribadi ini masih menggunakan AMD Ryzen 7 2700X. Itu adalah generasi kedua dari AMD Ryzen. Sebelum gue upgrade ke Ryzen 7 2700X, gue tuh menggunakan Core i7 6700K. Yang dimana itu juga gapnya lumayan panjang kan. Dan bisa dibilang 2700X juga udah cukup tertinggal. Powernya aja 150 watt. Itu setara bahkan lebih tinggi sedikit daripada Ryzen 9 5950X yang punya 16 core. Tapi kenapa gue PC sehari-harinya belum ganti? Ya karena gue ngerasa belum perlu. Sesimpel itu. Jadi mau bagaimanapun spesifikasi yang kalian pakai, ya selama kalian masih bisa nyaman pakainya, masih bisa enjoy, dan kalian masih bisa nikmatin PC-nya, kenapa harus upgrade? Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang entusias di bidang ini, entusias di PC, hobi gitu ya, udah dijadiin hobi soal PC building ini, monggo silahkan aja gitu. Ya cuma gue pribadi juga di testbed, itu gue ada Ryzen 9 5950X, platformnya baru, motherboardnya baru, semuanya serba baru. Karena di testbed kebutuhannya kalau gue ada, gue perlu ngetes GPU generasi terbaru untuk review, yang dimana udah pasti butuh PCIe Gen 4-nya. Terus kalau misalkan ada SSD yang NVMe PCIe Gen 4 juga gue butuh slot M.2-nya. Ditambah lagi 5950X juga bisa dimanfaatin untuk meminimalisir semisal katakanlah gue lagi nge-review VGA ya atau GPU, itu untuk meminimalisir atau menekan bottlenecking. Kalau misalkan gua pakainya Core i3 12100F katakan, atau pakai Ryzen 3 4100, terus kalau gua kedatangan 3090 Ti kayak kemarin, gua ngetesnya kayak gimana? Itu kan bakalan kerepotan. Yang ada akhirnya bottleneck doang testbednya. Jadi tergantung ke kebutuhan masing-masing juga gitu. Gue yakin juga pasti ada dari sebagian orang yang nonton video ini yang spesifikasinya jauh lebih tua daripada gua dan dia masih bisa enjoy gitu untuk menggunakan PC-nya. Jadi kalau ditanya bisa sampai berapa lama, ya balik lagi ke penggunanya. Penggunanya masih enjoy apa enggak. Dan mungkin juga ada orang yang masih pakai Intel Core 2 Duo
sampai saat ini dan masih nyaman-nyaman aja. Ya itu buktinya tukang fotokopi rata-rata pakai PC tua kok. Tapi kalau misalkan konteksnya bisa hidup sampai berapa lama, tentu gue bukan cenayang. Gue nggak tahu barang lu itu sehat apa enggak. Di luar soal tingkat keapesan kita masing-masing, karena barang elektronik itu mau yang mahal sekalipun ya bisa aja rusak tiba-tiba dalam waktu 1 minggu setelah beli, 1 bulan setelah beli, dan lain sebagainya. Makanya ada yang namanya garansi, ya kan? Tapi ya kalau soal umur kayak begitu, gue juga nggak tahu, ya kan? Karena skenarionya balik lagi nih berbeda. Kondisi listrik di rumah lu dan di rumah orang lain mungkin berbeda, ya kan? Groundnya berbeda. Terus habis itu konfigurasi speknya juga berbeda. Tapi hal-hal kayak begini kan hanya meminimalisir dan mendukung biar komponen itu kita jaga, kita rawat dengan baik. Seperti pakai motherboard yang VRM-nya bagus, power supply yang memang secara komponen bagus, kondisi kesehatan listrik di rumahnya bagus. Itu kan hanya dukungan aja gitu untuk perawatan, ya kan? Tapi kalau misalkan kita bicaranya apes, nah ya apes aja gitu. Waktu itu kemarin juga si Dilan udah pakai Corsair HX 1000 juga mati tuh Corsair HX 1000-nya gara-gara ya memang apes aja. Sementara waktu dia dulu banget waktu masih miskin gitu ya, pakai power supply GameX dikata-katain orang dia banyak. Padahal itu power supply GameX masih hidup sampai sekarang. Apakah GameX lebih bagus dari Corsair? Ya enggak juga gitu. Jadinya ya itu karena apes aja gitu. Tapi ternyata masih bisa dipakai sampai sekarang. Oke, lalu soal barang second nih. Barang second ini juga sebenarnya agak rancu nih, dan gue pribadi juga sebenarnya kurang begitu merekomendasikan untuk kalian beli barang second. Bukan 100% gue menolak untuk beli barang second, ya silahkan, itu hak kalian gitu, nggak ada larangan juga dari gue untuk beli barang second. Tapi kenapa gue nggak bisa 100% merekomendasikan barang second? Karena ya balik lagi, kita nggak tahu ke penggunaan sebelumnya itu seperti apa. Mau kata orangnya itu bilang, oh penggunaannya dulu cuma untuk ini gitu. Ya kita nggak tahu, tapi kondisi di rumahnya kayak gimana, ya kan? Kondisi ruangannya gimana, kondisi temperaturnya saat dipakai kayak gimana, kayak kita nggak tahu gitu. Tapi mungkin kalaupun gue harus ngasih tips, semisal kalian memang yaudah gue nyari barang second dengan alasan biar jauh lebih murah, oke, itu adalah alasan yang tepat ya untuk kalian nge-price budget. Tapi saran gue adalah jangan beli komponen yang memang terlalu tua, bahkan udah tua banget. Karena ya kita tahu lah sekarang banyak banget iklan PC gaming murah, harga 3 juta, 5 juta, 7 juta gitu. Tapi dikasih komponen yang tua dengan cap stiker Core i7, Core i5, Core i3 dari sellernya. Nah ini gue nggak merekomendasikan nih yang kayak gini-gini. Kenapa gue nggak merekomendasikan? Pertama, performa sudah pasti busuk. Lu beli PC 5 juta, bahkan sampai 7 juta gitu ya. Dengan stiker i7 itu harga diri lu udah bukan di stiker sebenarnya di zaman sekarang. Karena untuk kelas Core i7 kayak Core i7 980 lah, habis itu Core i7 3700K lah, itu udah ketinggalan banget sama komponen modern semacam kayak Core i3 di generasi 10 atau 11 aja gitu. Itu udah ketinggalan gitu. Ya minimal kesaingin, bahkan ketinggalan dari segi platform dan juga I/O udah jelas ya. Untuk performance saja sih mungkin dia masih bisa mepet-mepet si Core i3-nya. Jadi jangan cari komponen yang tua-tua kayak begitu. Kalaupun harus beli barang second, usahakan cari produk yang memang lu belinya second nih, tapi sebenarnya produk barunya masih ada ya. Masih ada nih, bukan cuma masih ada di market, tapi masih diproduksi alias belum discontinue ya. Itu untuk apa gunanya kalau kalian beli barang second kayak gitu? Semisal kalian pergi ke service center, itu spare partnya masih ada untuk dibetulin. Jadi kalau bisa sih malah lebih bagus lagi semisal garansinya masih jalan. Kalau garansinya masih jalan kan kalian nggak perlu keluar budget lagi untuk biaya servis ya kan, untuk ngebenerinnya. Tapi kalau misalkan garansi udah habis pun, ya carilah barang yang memang sebenarnya di market itu belum discontinue. Jadi semisal kalian mau servis, spare partnya masih tersedia di service center. Tapi lebih rekomendasi lagi kalau misalkan ada garansinya, dan itu garansi resmi. Ini juga nggak termasuk dengan barang baru yang memang sisa-sisaan aja. Masih baru memang, belum dipakai sama sekali. Garansi masih jalan, tapi sebenarnya produksinya udah discontinue. Gue juga kurang merekomendasikan. Karena apa? Ketika kalian mau klaim garansi, meskipun masih ada garansinya, itu klaimnya bakalan susah. Karena apa? Spare partnya udah nggak ada. Tuker baru juga barangnya udah nggak ada. Untuk stok after salesnya, mau diservis spare partnya udah hilang. Udah pada nggak ada.
Jadi kurang direkomendasikan apabila beli barang yang secara produksi itu udah discontinue. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau untuk komponen yang tua-tua gini sih, karena banyak jebakan Core i5, Core i3, Core i7 ini, sebenarnya kalau misalkan kalian males gitu ya untuk ngikutin perkembangan hardware, paling gampang lihat buntutnya aja dulu. Jadi jangan fokus ke Core i berapa, tapi lihat buntutnya aja dulu gitu ya. Buntutnya angkanya lebih besar apa lebih kecil. Udah itu aja dulu. Nanti setelah itu baru kalian lihat lebih lanjut lagi, semisal kalian mau riset lagi. Selebihnya kan tinggal cek performance-nya setara apa. Habis itu platformnya itu dari segi I/O itu udah mencukupi kalian atau belum. Habis itu selebihnya lagi adalah dukungan software modern sekarang ini, karena kalian juga nggak mungkin pakai software tua ya kan di zaman sekarang, atau pakai OS tua gitu kan, karena udah pasti dukungannya bakalan jauh lebih terbatas nih untuk komponen-komponen yang setua itu. Cuma kalau gue pribadi sih lebih concern ke after sales aja lah, lebih gampangnya kayak yang sebelumnya gue jelasin tadi ya. Barangnya kalau misalkan masih belum discontinue kan sebenarnya berarti ya masih enak gitu di after salesnya, di garansi masih bisa jalan, di service masih bisa oke. Habis itu juga udah pasti kalau misalkan belum discontinue kan barangnya juga belum tua-tua banget sebenarnya. Jadi paling enggak kalaupun kalian awam, jangan sampai yang awamnya tuh kebangetan gitu. Jangan biasain beli kucing dalam karung gitu. Kalaupun mau gacha, ya gacha tuh udah pas buat jajan game sama gacha action figure aja, udah dua itu aja gacanya. Nah tapi kalau misalkan ngecek barang second itu gimana, nah ini kan semisal kalian belinya online, nggak bisa ngecek dulu, nggak bisa ngetes dulu. Sebenarnya sih bisa, ada pasti waktunya untuk ngetes, tapi memang waktunya harus buru-buru dan harus cepat gitu, karena ketika kita beli kan kalau nggak salah rata-rata 2 hari lah ya kita punya waktu sebelum kita selesain pesanannya gitu. Jadi setelah kalian videoin untuk unboxing, langsung buru-buru dites aja. Cara tesnya kayak gimana? Sebenarnya mirip-mirip kayak reviewer lakuin sih, kayak yang reviewer lakuin gitu. Kalian jalanin beberapa benchmark sederhana aja gitu, kayak misalkan GPU jalanin 3D Mark ya kan, kayak CPU jalanin aja Cinebench gitu kan. Di looping aja beberapa menit, sekalian di stress test, kalian cek suhunya beres apa enggak, clock speednya beres apa enggak, kayak gitu-gitu. Ya kalau misalkan udah dirasa beres ya kan, itu diceknya kalian bisa gunain HW Info juga buat ngeliat suhunya, buat ngeliat clock speednya, bisa pakai GPU-Z juga, bisa pakai CPU-Z juga. Ya kalian bisa pakai software monitoring yang tersedia lah di Google banyak gitu ya. Dan Cinebench R15, R20 juga kan kalian bisa dapetin gratis gitu, tinggal Google aja download gitu. Nah kalian bisa tes dulu tuh selama 2 hari, tesnya nggak perlu lama-lama kayak reviewer lah gitu, sampai setting sana sini, ya paling tas 5 menit aja. Kalau memang udah dirasa beres, ya baru kalian bisa selesain pesanannya. Tapi ya itu juga kan bagian dari resiko beli barang second, kalian jadi harus buru-buru untuk ngetesnya gitu, karena mungkin udah nggak ada garansi. Kalau ada garansi pun, semisal di tengah jalan tahu-tahu ternyata rusak, perlu klaim garansi. Iya, kalau spare partnya masih ada, klaim garansinya mungkin akan jauh lebih cepat. Kalau spare partnya nggak ada, nungguinnya lama lagi, ya kan? Karena prosesnya jadi ribet lagi dengan distributornya. Apalagi kalau garansinya nggak ada, ya kan? Kalau seenggaknya kalau garansi nggak ada, kalian udah tes kayak gitu, kalian bisa buru-buru retur gitu kan ke marketplace-nya. Tapi kalau misalkan nggak sempet, ternyata nggak ada garansi, angus duit kalian, malah lebih sayang kan beli barang murah gitu jadinya. Kalaupun gue mau nyaranin barang second sebenarnya paling recommended itu kalau misalkan kalian beli bekas reviewer alias ex-review ya. Ini nggak cuma di gua aja ya, reviewer lain juga beberapa banyak yang menjual barang ex-reviewnya gitu. Karena apa? Kalau bekas reviewer ini udah pasti rata-rata mereka habis beli baru, dites cuma seminggu, nggak dipakai setiap hari juga gitu kan. Habis itu setelah seminggu biasanya udah dibungkus lagi, dibungkus dengan rapih lagi, dimasukin lagi ke dalam lemarinya gitu. Jadi udah pasti rasanya bener-bener baru karena nggak dipakai sehari-hari. Motor lagi lewat. Tapi ya kalau kayak gitu kan nggak banyak juga jumlahnya, makanya lebih baik sih sebenarnya ada step-step saran-saran itu. Dan itu nggak 100% menjamin kalian jadinya bakalan aman beli barang second. Enggak ya, tetap ada resiko-resiko yang gue sebutin tadi. Oke, gue rasa segitu aja sih yang bisa gue bahas ya untuk keresahan gue ini. Video ini isinya cuma gue ngomong aja, sebenarnya kalian dengerin doang juga kayak ngedenger podcast bisa-bisa aja gitu. Jadi ya semoga setidaknya ini sedikit membantu dan memberikan informasi lah buat kalian ya. Oke, gue juga mau infoin setup show off ini seharusnya bulan September kita udah bisa launching karena kita udah mendapatkan sponsor dan sponsornya kali ini adalah Aorus. Jadi VTuber yang akan menjadi host nanti yaitu adalah Purosesa, bukan gua ya, tenang. Nanti debutnya gue ikutan juga. Karena pada ngiranya gue pakai voice changer apa segala macam. Enggak, bukan gua nggak mungkin lucu-lucuan kayak gitu anjir. Jadi ya
Ditungguin aja bulan September, tanggalnya belum pasti. Nanti gue umumin lagi, tapi yang pasti udah fix sponsornya ini untuk setup show off tunggal, yaitu Aorus ya, Gigabyte Aorus. Dan untuk kalian yang bukan pengguna Aorus juga masih tetap bisa ikutan seperti season-season sebelumnya lah ya. Jadi nggak menutup gitu ya, nggak menutup untuk brand-brand lain ikutan juga. Kalau misal kalian pakai brand apa bebas. Tapi semisal kalian pakai Aorus tentu ada benefit-benefit tambahan yang akan bisa kalian dapatkan. Itu aja. Oke. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue. Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek, beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.